Assalamualaikum, balik lagi di Nyocoti Film bersama Yolo Channel. Sugeng rawuh konco-konco, selamat datang teman-teman. Kembali berjumpa dan lagi-lagi masih bersama horornya Indonesia. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, marilah kita berkenalan dulu dengan cara klik tombol subscribe, tekan like serta share video ini ke teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang sudah bergabung, terima kasih sudah stay di sini dan terus mensupport Yolo Channel. Film ini mengisahkan sebuah mainan yang terbuat dari mayat manusia. Lebih tepatnya bagian tengkorak kepala yang kemudian dibuat sebuah gangsing. Namun, permainan ini bukan permainan sembarangan, karena permainan ini adalah sarana untuk ritual santet menyantet. Dan ketika gangsing ini diputar, lalu dibacakan mantra, maka siapa yang disebut dalam mantra tersebut akan mampus. Nggak usah berlama-lama, yuk langsung masuk ke ceritanya. Pasang posisi rebahan kalian dan yuk gek digas. Film ini berjudul Gangsing Tengkorak. Di awal film kita diperlihatkan kepada sebuah konser musik, yang dimana kita diperlihatkan kepada Mbak Veronica, sang penyanyi yang sangat cantik jelita. Mbak Vero ini sedang melakukan konser tur ke berbagai kota. Saat sedang manggung, tiba-tiba Vero terjatuh hingga pingsan. Namun, beberapa saat kemudian ia bangun dengan sendirinya. Scene beralih ke dalam sebuah pesawat jet pribadi. Ya, ini adalah pesawat Veronica. Kali ini, Vero sedang dalam perjalanan menuju kota selanjutnya. Ia ditemani oleh Michael, manajernya. Namun kali ini, Vero berniat membatalkan turnya. Padahal, kurang beberapa kota lagi. Vero mengatakan bahwa ia ingin menyendiri dulu untuk beberapa waktu. Michael pun tidak bisa menjawab apa-apa dan hanya mengiyakan saja. Singkat cerita, Veronica sekarang sudah berada di sebuah villa di daerah terpencil. Vero bener-bener lagi pengen sendiri. Ia juga memberikan ponselnya kepada Michael agar nggak ada seorang pun yang bisa menghubunginya. Kini Vero bener-bener sendirian dan jauh dari kota dan keramaian. Terkadang ada penjaga villa yang datang membawakan bekal makanan untuk Vero. Awalnya semua nampak biasa saja. Kegiatan Vero di villa dilakukan seperti biasa, mulai dari buka-buka hadiah dari endorse dan membaca surat dari fans Vero. Di suatu malam, saat Vero sedang tertidur pulas, tiba-tiba ia bermimpi menampakkan seseorang yang sedang tenggelam. Namun gak diketahui itu siapa, dan Vero pun terbangun. Keesokan paginya Vero berjalan-jalan di taman, dan ia terkejut melihat jejak kaki. Dan Vero pun mengikuti kemana arah jejak kaki tersebut. Jejak kaki tersebut berhenti di bawah pohon, dan di sana terlihat sebuah bungkusan dari daun pisang, yang ternyata isinya adalah bangkai hewan. Vero pun langsung menelepon pengelola villa dan memberitahukan kejadian ini. Dan setelah itu, Veronica pergi bersepeda. Saat tengah santuy bersepeda ria, Vero dikejutkan oleh sesosok perempuan di kebun teh. Perempuan tersebut berlari mengikuti Vero. Vero pun panik dan segera mancal sepedanya dengan cepat. Beberapa saat kemudian, perempuan tersebut menghilang. Namun, Veronica juga ikut hilang. Karena menghindari kejaran perempuan tadi, Veronica sekarang tersesat dan gak tahu jalan pulang ke villa. Vero kemudian bertanya kepada penduduk sekitar. Sepulang dari bersepeda, Vero pun kembali melihat ke pohon tadi. Di sana sudah bersih, tidak ada apa-apa lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Vero sedang main game, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seseorang yang memegang lehernya. Setelah itu ia dikejutkan lagi dengan sesosok perempuan berdiri di samping kolam. Saat dihampiri, di sana nggak ada siapa-siapa.
Tiba-tiba Vero didorong dari belakang hingga terjatuh oleh sosok tersebut. Vero pun ketakutan, ia langsung lari masuk ke dalam rumah. Di dalam ia segera menelpon Melissa. Tunggu dulu, dari awal film kita nggak pernah diperlihatkan sama Melissa ya. Daripada penasaran, yuk lanjut. Sosok yang tadi mendorong Vero di kolam sekarang sudah berada di depan pintu. Dia langsung melempar gangsing dan baca mantra. Dan tiba-tiba muncul hantu cilik berwajah rusak. Vero semakin ketakutan. Lalu ia berlari naik ke atas dan masuk ke dalam kamar. Vero bersembunyi di dalam sebuah almari. Sembari sembunyi, Veronica kembali menelpon Melissa. Di sini Melissa mengatakan bahwa yang dibawa oleh perempuan tersebut adalah gangsing tengkorak. Dan permainan tersebut berasal dari daerah Minang. Melissa mengatakan bahwa ayahnya juga meninggal disebabkan oleh gangsing tersebut. Hantu cilik tersebut sudah sampai di kamar Vero, tapi tiba-tiba hantu tersebut menghilang. Ternyata gangsing tersebut sudah berhenti berputar. Setelah itu suara telepon berbunyi. Sambil deg-degan Vero pun turun karena telepon duduk ada di lantai bawah. Ternyata yang telepon itu adalah Michael. Michael mengatakan bahwa besok Vero akan diajak pergi ke dokter untuk memeriksakan kondisi Vero. Setelah itu Veronica kembali ke kamar. Sekarang ia sedang membaca surat dari para fans. Dari sekian banyak surat, ada salah satu surat yang membuat Veronica terkejut. Dan tulisan di dalamnya adalah, "Kamu jangan sok, aku bunuh kamu." Seketika Vero langsung menutup streamnya dan langsung tidur. Malam ini Vero kembali bermimpi melihat orang yang tenggelam. Namun yang ini sedikit lebih jelas. Tapi Vero tetap nggak tahu itu siapa. Dan Vero pun lanjut tidur. Keesokan paginya Vero terbangun. Namun ia nggak berada di dalam kamar, melainkan di samping kolam. Vero pun segera kembali masuk ke dalam rumah. Namun ia kembali dikejutkan oleh suara alarm yang berbunyi. Dan ternyata itu adalah Pak Vicky, orang suruhan dari Michael, yang disuruh menjemput Vero pergi ke dokter untuk menjalani beberapa tes. Seharian Vero menjalani psikoterapi dan ia mulai bosan. Lalu Vero memarahi dokter karena terlalu lama menanganinya. Singkat cerita, Vero sudah sampai lagi di villa. Kali ini ia kembali mendapat gangguan dari sosok perempuan pembawa gangsing. Dan sekarang ia sedang menggedor-gedor pintu seakan ingin masuk. Vero pun memberanikan diri membuka pintunya. Perempuan tersebut segera masuk dan duduk. Vero menanyai siapa namanya dan apa keperluannya. Perempuan tersebut diam saja, lalu mengambil pisau dan menulis di meja namanya adalah Tania. Vero pun tidak lupa mengambilkan air minum untuk Tania. Namun saat melihat CCTV, ternyata Tania tidak terekam oleh kamera. Dan ternyata Tania ini bukanlah manusia. Saat memberikan air minum, tiba-tiba Tania mendorong Vero hingga terjatuh. Dan setelah itu ia menghilang. Namun ia kembali lagi. Dan kali ini ia memutar lagi gangsinya. Lalu hantu cilik pun kembali muncul. Vero pun segera lari naik ke atas. Hantu cilik terus mengikutinya hingga membuat Vero terjatuh ke dalam kolam renang. Dan setelah gangsing berhenti, setan tersebut pun hilang. Setelah itu Veronica kembali melakukan live stream. Tunggu. Ini sudah terulang 2 kali. Veronica ini kayak nggak ada trauma-traumanya. Beberapa kali ia melihat penampakan hantu. Namun setelah itu ia bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalian pasti penasaran. Saya pun juga penasaran. Sok simak terus sampai akhir video ya, biar semua paham. Setelah selesai live stream, Vero pun tidur. Tengah malam tiba-tiba ia terjatuh dari kasurnya. Lalu ia melihat setan lagi.
dari balik selimutnya. Tanpa rasa takut, Vero menutup setan tersebut dengan selimutnya dan setan tersebut hilang. Keesokan harinya setelah bangun tidur, Vero terkejut melihat gangsing di kamarnya. Ia langsung mengambil apapun yang ada di laci, lalu memukuli gangsing tersebut, tapi itu hanya halusinasi Vero saja. Vero hanya memukuli karpet dan gak ada gangsing di sana. Saat sedang turun dari lantai atas, tiba-tiba kaki Vero ada yang memegang hingga membuat Vero terjatuh lalu pingsan. Tersadar dari pingsannya, waktu sudah malam, so Vero pingsan seharian penuh. Ia langsung berlari ke kamar dan mengambil handphonenya. Kali ini kita sudah mulai mendapat kebenaran. Tadi, beberapa kali Vero menelpon temannya yang bernama Melissa. Sedangkan, handphone Vero sendiri sudah diberikan kepada Michael. Ternyata Vero sedang berhalusinasi, full halusinasi. Karena handphone yang dipakainya adalah handphone pemberian dari Endorse, yang notabene itu baru dan tidak terpasang SIM card. Kembali ke cerita, Vero menelpon Michael menggunakan telepon duduk, menyuruh Michael segera menjemputnya. Michael segera pergi menjemput Veronica. Di perjalanan, Michael mendapat mailbox dari dokter yang memeriksa Vero. Sementara itu, Veronica mendapat teror dari setan perempuan pembawa gangsing tadi. Dan kali ini, terornya lebih ekstrim. Vero sempat terjatuh dari lantai 2. Kemudian, bergantian ia diteror oleh setan cilik hingga membuat Vero terpental. Lalu, saat berlari di tepi kolam, Vero dijatuhkan ke dalam kolam oleh setan perempuan, dan Vero hendak dibunuh oleh setan tersebut. Kembali kepada Michael, dokter tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya Veronica ini berkepribadian ganda. Yang satu bernama Veronica, dan yang lain bernama Tania. Dan yang bermasalah ini adalah yang bernama Tania. Tania ini menaruh dendam kepada Veronica karena menganggap Veronica telah membiarkan ayahnya tenggelam di kolam hingga meninggal. By the way, ayahnya mereka berdua ini dulu adalah calon bupati. Beliau meninggal karena disantet oleh lawannya menggunakan gangsing tengkorak. Tania ini adalah nama asli dari Veronica, dan Veronica adalah nama panggungnya. Nah, udah pada paham belum? Mereka berdua ini satu tubuh, namun dua kepribadian. Yang satu bernama Tania, yang satu lagi bernama Veronica. Jadi, ketika ada scene yang memperlihatkan Vero diserang hantu, itu hanyalah halusinasinya saja. Seolah-olah ia diserang hantu, padahal itu adalah kepribadiannya yang lain yang bernama Tania. Jadi, kesimpulannya Tania atau Veronica ini berusaha membunuh dirinya sendiri karena ia merasa bersalah saat dulu ia membiarkan ayahnya mati tenggelam dan gak bisa berbuat apa-apa. Jika ada yang belum paham, bisa WhatsApp saya. Ini masih belum berakhir. Ternyata kepribadiannya bertambah satu lagi, yaitu Melissa, yang tadi sempat ditelepon Veronica berkali-kali. Ini film, kalau diterusin semakin ribet ceritanya. Oke geng, terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga bisa berjumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.